Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang sebuah lokasi tanah kebun yang terkadang orang melihatnya dengan pemandangan yang indah, terkadang melihat dengan tempat lokasi yang buruk. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Tempat yang aneh. Hari itu aku bersama seorang wanita mendatangi sebuah tempat yang cukup indah pemandangannya. Keindahan tempat itu seakan-akan membuatku terhipnotis oleh alam. Aku tak dapat melihat keberadaan orang lain di tempat itu, bahkan aku tak dapat merasakan dinginnya air hujan yang sedari tadi jatuh membasahi tubuhku. Lomo aku berdiam diri menatap satu arah. Seorang wanita yang bersamaku tadi datang menghampiriku dan berkata, "Kak, aku ingin pulang," katanya sambil menarik lengan bajuku. Aku baru sadar, dia adalah adikku namanya Sari. Saat aku akan membalikan badan dan melangkahkan kakiku dari tempat itu, tiba arah mataku kembali tertuju pada sebuah pohon yang cukup tinggi di hadapanku. Aku menatap pohon itu sejenak dan berkata dalam hati, "Bunga anggrek," tapi pandanganku mulai kabur dan aku melihat sepertinya ada sesuatu yang menghalangi pandanganku itu, tapi aku tak tahu apa itu. Lomo aku berdiri menatap pohon itu dengan pandangan sedikit kabur. Sari kembali menarik lengan bajuku dan berkata, "Kakak, aku lapar." Meskipun sedikit penasaran tapi aku harus tetap pulang, lagi pula hari semakin malam. Keesokan harinya aku berniat pergi mengunjungi tempat itu lagi bersama seorang wanita yang bernama Ati. Dia adalah kekasihku. "Mono bunga anggreknya?" tanya Ati saat kami telah sampai di tempat itu. "Kok godo sambungnya. "Iyo kok godo yoti," tanyaku penasaran. Aku seperti telah tertipu oleh pemandangan di hari itu. Pemandangan yang sangat indah itu tak ada lagi di tempat ini, yang ada hanya rerumputan yang tingginya sampai betis orang dewasa dan burung yang berterbangan karena ketakutan melihat manusia. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mendatangi tempat itu lagi, tapi kali ini aku hanya seorang diri. Ini benar aneh, kenapa pemandangan di tempat ini berubah lagi? "Odo opo dengan tempat ini?" tanyaku dalam hati. Di saat itu juga angin bertiup sangat kencang dan aku mencoba menggapai pohon tinggi itu untuk berlindung di bawahnya, tapi aku melihat seorang wanita terduduk dengan lemas dan tak berdaya sambil memegang sebuah sapu tangan berwarna putih. "Siapa dia?" tanyaku dalam hati dan mendekatinya dengan perlahan. "Permisi mbak," kataku padanya, tetapi ia hanya menoleh sebentar kemudian tak meresponeku sama sekali. Ku coba mencari tahu apa yang terjadi pada wanita itu, tapi ia sama sekali tak pernah menjawab pertanyaanku dan menghiraukanku. "Mbak, hari sudah mulai malam, sebaiknya mbak pulang," kataku padanya dan ia hanya tersenyum kemudian pergi meninggalkanku. Dalam perjalanan menuju pulang, aku bertanya dalam hati dan terus memikirkan kejadian tadi. Siapa sebenarnya wanita itu dan apa yang ia lakukan di tempat itu seharian? Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Hal ini sama sekali tak bisa hilang dari benakku. Wanita itu telah membuatku penasaran dengan hal yang telah terjadi di hari ini. "Ati, kamu mau go temenin aku ke tempat kemarin?" tanyaku padanya saat tiba di rumah. "Opo sih menariknya tempat itu tanya Ati sedikit kesal pada tempat itu. "Aku ingin mencari tahu sesuatu hal tentang tempat itu Ati,"
Aku rasa tempat itu tidak beres. Kamu kenapa sih akhir ini aneh banget. Kamu itu udah go seperti yang dulu lagi. Kamu yang dulu itu go suka banget kalau diajak ke tempat yang penuh dengan rumput dan banyak hewannya. Tapi sekarang kamu justru malah suka banget sama tempat itu. Bahkan kamu sampai lupa makan siang hanya karena tempat itu. Kayaknya dunia emang udah kebalik kali ya, kata Ati kesal. Ati, aku mohon temenin aku ya, kataku setengah memohon. Oke, tapi ini yang terakhir Yoar. Setelah itu aku maupun kamu gak boleh mendatangi tempat itu lagi. Bener kan Ati? Tempat ini tuh bener go beres. Kamu lihat sendiri kan buktinya sekarang, kataku saat keesokan harinya kembali ke tempat itu bersama Ati. Iya aku bener go ngerti dengan semua ini bener go beres. Kamu tahu go Ati, apa yang aku temui di tempat ini kemarin? Aku menemukan seorang wanita yang sedang duduk tak berdaya sambil memegang sebuah sapu tangan putih. Saat aku bertanya dia sama sekali tidak meresponku dan tak melihatku. Tapi saat terakhir aku ingin pulang, dia malah tersenyum padaku kemudian meninggalkanku di tempat ini. Aku rasa wanita itu ingin memberitahukan sesuatu padamu tapi dia ingin kamu datang sendiri. Tapi Ti, aku sudah janji sama kamu kalau aku tidak akan datang lagi di tempat ini. Goar, kamu boleh datang di tempat ini. Malam ini aku sama sekali tak bisa tidur memikirkan semua ini. Aku harus pergi ke tempat itu dan menyelesaikan masalah aneh ini. Hidupku tak akan tenang jika seperti ini, kataku sambil mengambil kunci motor kemudian bergegas pergi. Saat aku sampai di tempat itu, aku melihat wanita itu lagi. Wanita yang duduk tak berdaya sambil memegang sapu tangan berwarna putih itu. Ia melihat dan menatapku dengan tatapan sedih. Aku mencoba mendekatinya dan berkata, "Mbak, kenapa malam berada di sini? Aku menunggumu," katanya sambil memegang tanganku. "Menungguku?" tanyaku penasaran. "Iya, aku ingin mengembalikan sapu tangan ini padamu." "Mengembalikan?" "Aku ingin kembali ke kampung. Jadi aku ingin mengembalikannya karena ini bukan milikku." "Tapi ini juga bukan milikku Mbak," kataku sambil melihat sapu tangan itu. "Maaf yo," kata wanita itu kemudian pergi meninggalkanku dalam kegelapan malam. Keesokan harinya aku pergi mendatangi tempat itu lagi. Tapi aku tak melihat keindahan seperti yang pernah aku lihat sebelumnya. Begitupun hari-hari berikutnya. Seminggu kemudian aku mendatangi tempat itu bersama Ati. Kami hanya berniat menikmati pemandangan yang sunyi, namun kami bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang membersihkan tempat itu. "Permisi Pak," kataku pada lelaki tua itu. "Iya, ada apa nak?" tanya lelaki tua itu. "Boleh kami numpang beristirahat di sini?" kata Ati. "Maaf nak, kalau boleh tahu kalian ini datang dari mana?" "Kami dari kampung sebelah Pak." "Maaf sebelumnya Pak, apakah tempat ini milik Bapak?" jawab dan tanyaku penasaran. "Iya nak, ini kebun Bapak." "Apakah Bapak pernah melihat seorang wanita mendatangi tempat ini Pak?" "Maaf nak, selain Bapak tidak pernah ada lagi siapapun yang berani mendatangi tempat ini." "Tapi kenapa Pak? Di tempat ini sering terjadi hal yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata nak." "Maksud Bapak?" "Maaf nak, Bapak tidak bisa menceritakan lebih lanjut lagi?" "Bapak permisi dulu nak." Setelah itu bapak tua itu meninggalkan kami berdua di tempat itu. Aku tak dapat mengetahui dengan semua ini. Ini masih menjadi sebuah misteri bagiku. Namun aku yakin dan percaya
Ini semua adalah kekuasaan Allah, dan semua hal ini akan aku simpan dengan rapat dalam memori otakku. Biarkan ini menjadi sebuah rahasia ilahi buatku.